Kula nuwun sedulur semua, selamat berjumpa lagi dengan saya Tubagus Purnama di channel Tubagus Purnama. Semoga panjenengan semua selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, keselamatan dijauhkan dari mara bahaya dan bencana, dan semoga semua makhluk berbahagia. Baik, sedulur semua, kali ini saya ingin membahas tentang mas angin atau ringin kurung kembar di alun-alun kidul yang sangat melegenda. Nah, di sini saya membahas bagaimana triknya untuk melewati mas angin ini dengan mata tertutup. Nah, ini sebetulnya di sini itu ada sistem atau cara untuk melihat apa yang panjenengan pikirkan pada saat melewati mas angin ini. Jadi pikiran itu dan sifat-sifat panjenengan akan membawa panjenengan berbelok, sebetulnya bukan karena energinya, tapi sifat dan perwatakan panjenengan yang akan membawa berbelok. Di depan saya ini, dari saya berdiri titik Siti Hinggil sampai ke pagar ringin itu dibagi 4 kuadrat, kiri kanan. Nah, kanan ini dibagi 2, yang kiri juga dibagi 2. Kalau panjenengan jalan lurus ke depan, itu tengah ada portal dimensi yang langsung ke pantai selatan. Kalau baru berjalan sebentar sebelum sampai ke tengah yang di kuadran ini, panjenengan langsung berbelok, itu artinya panjenengan mempunyai sifat ketakutan, kecemasan, bahkan kebencian, kedengkian, amarah, itu berada di sana. Kemudian kalau mau sampai ke ringin itu, panjenengan dibelokkan ke kanan, berarti panjenengan sangat berambisi mengenai jabatan, entah itu di pemerintahan, entah itu di organisasi, sangat berambisi jabatan. Kalau panjenengan baru maju dibelokkan ke kiri, sebelum sampai tengah dibelokkan ke kiri, itu artinya pikiran panjenengan hanya harta dan uang. Namun ketika panjenengan sudah mau sampai ke pagar itu, ke ringin itu, dibelokkan, itu hati-hati, panjenengan tipe orang tidak setia dengan pasangan, artinya mudah tergoda oleh pasangan yang lain. Nah, artinya sama aja tukang selingkuh. Begitu, sedulur. Ini sebetulnya jarang ada yang mengetahui penilaian ini, karena hanya sebagian dari sedulur-sedulur saya di Keraton Yogyakarta yang tahu penilaian ini, bahwa ini bisa menunjukkan sifat dan watak panjenengan semua. Yuk kita jalan ke sana, kita pelan-pelan. Nah, ini mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa, sangat luar biasa. Di tengah itu ada portal gaib, dimana pernah dilihat bahwa si Sultan Hamengkubuwono ke-9 masuk ke portal gaib itu semobil-mobilnya. Nah, sini penilaiannya, kalau baru sampai sini sudah dibelokkan ke kanan, itu berarti panjenengan punya ketakutan, kecemasan, kebencian, iri, dengki berhubungan dengan emosional. Kalau ke kiri berarti panjenengan mengejar harta. Nah, maju sedikit lagi. Nah, kalau sampai di sini panjenengan dibelokkan ke kanan, itu artinya panjenengan terlalu berambisi dengan jabatan. Kalau ke kiri, itu berarti tadi tukang selingkuh atau terlalu senang menyenangi pasangan orang lain. Nah, ini kita akan sampai, kalau panjenengan bisa merasakan energi
Disinilah portal gaib ke pantai selatan. Jadi ini pas di tengah-tengah antara ringin kanan dan kiri. Kalau tahu bahwa selatan ini sudah berhubungan langsung dengan pantai selatan. Kalau yang bisa melihat di sini auranya sudah merasakan deburan ombak, hawa pantai, desiran angin pantai. Nah, inilah kehebatan ringin kurung di alun-alun selatan Yogyakarta. Banyak yang mencoba, entah siang entah malam, banyak sekali yang mencoba di sini. Selalu ramai dikunjungi. Dan ini sering digunakan teman-teman paskibraka untuk menguji yang akan lolos ke Jakarta, yang akan dikirim ke Jakarta. Dari 40, biasanya 40 sampai 45 perwakilan kabupaten dibina di paskibraka kota. Nanti terakhir untuk undiannya di sini. Siapa yang bisa memasuki ini akan dikirim ke Jakarta. Karena semua berdasarkan penilaian yang 45 anak itu sudah mempunyai kemampuan yang setara. Jadi bisanya diundi. Nah, pengundiannya di sini. Di Ringin Kurung Pantai Selatan, alun-alun selatan. Nah, depan itu adalah Sasono Inggil Dwi Abad. Aura di selatan Ringin ini akan sangat berbeda dengan yang utara. Nah, inilah portal gaib itu. Kalau penjenengan bisa merasakan, energinya akan sangat berbeda. Ini adalah sebetulnya akar dari pohon beringin, tepat di tengah-tengah. Nah, lalu bagaimana cara kita biar bisa melewati dengan aman? Nah, sampai lurus dan berhasil. Jadi begini, sedulur semua, sebelum melakukan mas angin, sebelum mata ditutup, itu panjenengan setidaknya bermeditasi sebentar untuk melepaskan segala pikiran yang terlalu mencengkeram Anda. Jadi buatlah relax, lepaskan semua keinginan-keinginan Anda, buat relax serileks mungkin, sehingga tidak ada ambisi atau tujuan tertentu, ketakutan tertentu ketika akan melewati. Jadi lurus-lurus saja, tidak ada tekanan, tidak ada ambisi, maka niscaya panjenengan akan berhasil. Dan ini memang sebagian abdi dalam keraton bisa menilai panjenengan dari tadi yang seperti saya bilang, di sini dibagikan menjadi 4 kuadran, 4 kotak sebetulnya. Semakin baru berjalan semakin dibelokkan, ambisi panjenengan semakin tinggi. Baru berjalan langsung dibelokkan kanan, berarti ketakutan panjenengan semakin tinggi, rasa ketakutan. Kalau dibelokkan ke kiri, artinya panjenengan terlalu berambisi dengan materi. Kalau maju lagi sedikit, dibelokkan ke kiri, panjenengan terlalu suka bergonta-ganti pasangan atau doyan selingkuh. Kalau maju ke kanan, berarti panjenengan sangat berambisi dengan jabatan.
Nah, itulah sedulur sekilas tentang Ringin Kurung alun-alun Kidul Yogyakarta, biasa disebut dengan Mas Sangin. Jadi masuk di antara kedua beringin. Dikatakan berhasil ketika sudah memasuki lurus ke depan sampai ke mendekati jalan sana, itu baru dikatakan berhasil. Dan kebanyakan berhasil itu anak-anak. Itu malah lebih berhasil karena jarang ada ketakutan, jarang ada ambisi di anak-anak. Kalau sudah mulai remaja dewasa akan dipenuhi oleh ambisi. Makanya sebelum kita melakukan itu, sebaiknya kita lepaskan dulu pikiran, ego, dan ambisi-ambisi kita, baru kita lakukan. Niscaya panjenengan semua akan berhasil. Terima kasih. Sekian dari saya, Tubagus Purnama. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam dari saya, tetap dukung channel ini supaya dapat berkembang dengan like, subscribe, maupun komen. Bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan dari video-video saya berikutnya. Semoga bermanfaat. Saya Tubagus Purnama dari Yogyakarta mengucapkan Rahayu, Rahayu, Rahayu.